Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan untuk video yang ketiga ya, untuk pembahasan network hacking command, di mana perintah selanjutnya akan kita coba atau yang akan kita gunakan adalah perintah nicto ya. Kita bisa nicto help. Nah, nicto merupakan sebuah perintah yang berfungsi untuk melakukan analisa ya terhadap sebuah web server untuk mengetahui potensi ancaman ya. Jadi kita bisa melakukan examine ataupun proses pengujian terhadap potensi keamanan ataupun permasalahan yang mungkin saja atau terjadi dari sebuah server, software ataupun konfigurasi-konfigurasi dari sebuah web server. Oke, di sini juga Nikto bisa melakukan proses scanning terhadap database untuk mengetahui ancaman-ancaman yang ada pada sebuah database ya. Oke, kita akan langsung saja menggunakan atau mengimplementasikan perintah Nikto ya. Untuk menggunakan Nikto, kita bisa menggunakan parameter main URL. Kita arahkan ke target.com ya. Mana kita akan melakukan proses scanning ya terhadap target.com kita. Di sini langsung muncul ya IP address-nya, target portnya itu port 80, target hostname-nya target.com ya. Di sini dia akan melakukan analisa terhadap web server yang kita gunakan ya, serta potensi ancaman yang mungkin saja ada dari web server kita ya. Nah, dari awal pengecekan ya, di sini dia sudah mengetahui bahwa konten manajemen sistem yang kita gunakan adalah WordPress, dan dia akan melakukan pendalaman terhadap informasi-informasi lainnya ya yang mungkin saja ada. Di sini juga dia bisa menginformasikan ke kita bahwa versi dari web servernya sudah outdated ya, masih versi 2.452, sehingga disarankan untuk melakukan proses upgrade ya. Nah, kita cukup menunggu hingga proses analisa ya terhadap web server yang kita gunakan selesai atau berhasil. Ya, kita bisa lihat di sini dia melakukan scanning ya secara detail terhadap web server yang kita gunakan ya. Di sini kita bisa lihat dia mendapatkan beberapa informasi ya, seperti WP kontennya yang dihasilkan, ada WP link, ada WP konten upload ya yang direktori indeksnya ditemukan ya, dan kita bisa melakukan exploit ya terhadap informasi-informasi sensitif yang bisa kita upload sebenarnya. Di sini juga dia mendapatkan informasi terkait wplogin.php-nya ya. Seperti itu hasil analisa yang kita bisa dapatkan dari Nikto. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah selanjutnya, yaitu perintah gobuster ya. Gobuster merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk, kita coba cek gobuster. Direktori ya, melakukan scanning terhadap direktori atau file serta DNS dari sebuah layanan ataupun sebuah web server ya. Nah, kita akan melakukan scanning terhadap target kita ya, terhadap direktori web servernya. Jadi kita akan menggunakan perintah gobuster spasi dir -u ya, URL-nya adalah target.com. Selanjutnya kita akan menggunakan atau melakukan proses write ya. Kita akan melakukan write hasil direktorinya, atau kita akan menggunakan word list ya yang tersedia di komputer kita. Jadi lokasinya adalah di USR ya. Secara default di semua sistem Kali Linux harusnya punya direktori word list-nya. Dirbuster direktori Oke, contohnya seperti ini ya. Dia jadi akan melakukan proses scanning terhadap direktori target menggunakan word list ya. Jadi minue ini adalah word list dari gobuster-nya ya. Selanjutnya kita jangan lupa tambahkan parameter min v ya untuk melakukan proses analisa.
Oke, kita akan coba lakukan proses scanning ya menggunakan GoBuster dengan parameter -v di sini. Kita enter. Oke, GoBuster-nya akan melakukan proses scanning ya terhadap direktori-direktori yang ada di dalam file server ya. Nah, di sini path direktorinya itu kita menggunakan word list yang sudah disediakan ya. Jadi dia akan melakukan scanning terhadap direktori-direktori yang ada, dan di sini kita bisa lihat ya statusnya missing atau status 404, itu berarti direktorinya tidak ada di sisi server ya. Jadi metode yang dilakukan untuk melakukan list terhadap direktori-direktori adalah metode brute force ya untuk mengetahui informasi. Nah, tentunya kita juga bisa melakukan proses pembuatan word list kita secara mandiri sebenarnya. Kita akan coba buat word list kita secara mandiri, misalnya kita buat menggunakan nano word list .txt, misalnya word listnya adalah wp config ya, wp content ya, wp upload, wp admin, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan file tersebut sebagai word listnya ya, yang kita sudah buat tadi. Word list, kita bisa lihat ya, ketika kita menggunakan word list kita secara mandiri, itu akan langsung mendapatkan hasil yang sesuai ya, seperti wp content ya. Karena kita menggunakan komen CMS ya, kita sudah mengetahui sama-sama bahwa target kita adalah sebuah WordPress CMS, maka kita di sini sudah mengetahui bahwa target dari dokumen WP kontennya di sini bisa kelihatan ya, dan harusnya kita bisa langsung akses menggunakan web browser. Kita akan open link ya melalui web browser, dan di sini juga ada WP admin ya, ditemukan ya, statusnya 301. Kalau tadi kan statusnya 404, artinya tidak ditemukan ataupun not found. Oke, selanjutnya di sini bisa dibuka ya target WP-nya. Oke, jadi direktorinya bisa diakses atau bisa dibuka ya. Oke, kita kembali ke komennya ya. Nah, kalau kita coba akses kembali untuk WP adminnya, harusnya bisa terbuka ya. Dia akan diarahkan ke admin ya, harusnya ke login. Oke, setelah itu kita akan menggunakan perintah masih dengan perintah GoBuster, di mana perintah ini akan melakukan analisa terhadap sub domain ya. Jadi pertama-tama kita akan melakukan download terlebih dahulu ya untuk filenya. File yang akan kita download adalah file DNS ya, dimana kita akan melakukan sebuah upaya enumeration terhadap sebuah website ya, menggunakan word list yang akan kita download. Jadi kita download menggunakan perintah wget. Kita download wget spasi linknya dari GitHub ya, github.com. /dns/dns.txt. Oke, kita download. Awaiting respon. Oke. Filenya berukuran 25 mega ya, yang akan kita download dari repository GitHub-nya ya. Selanjutnya kita bisa gunakan perintah GoBuster untuk melakukan intrusion ya,
atau pengujian keamanan ya terhadap target.com kita menggunakan word list yang sudah kita download tadi, DNS jadix.com. Error DNS return same IP. Oke, atau kita bisa gunakan target lainnya ya, misalnya website saya pribadi yang akan menjadi target. Error DNS server return same IP every domain IP address return 36. Oke. Yang ini ada kesalahan pada network ya yang kita gunakan, karena di sini dia ada menghasilkan pesan error ya dari DNS server yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya perintah yang bisa kita gunakan atau kita bisa implementasikan adalah perintah what web ya, dimana perintah what web ini akan berguna untuk agar kita bisa dapat informasi detail dari sebuah website atau sebuah web ya. Bisa kita akan melakukan proses what web target.com. Nah, kita akan mendapatkan informasi terkait teknologi ataupun aplikasi apa yang digunakan dari sebuah website ya menggunakan perintah what web ini. Jadi perintah ini atau komen ini adalah perintah yang dapat digunakan untuk melakukan scanning ya terhadap versi ataupun tipe CMS dari sebuah website, sehingga kita bisa mengetahui informasi-informasi detail ya. Di sini informasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Web servernya adalah Apache 2, country-nya ya, jenis web servernya ya, sistem operasinya. Selain itu berapa IP address-nya dan beberapa informasi lainnya seperti title ya, informasi-informasi plugin ataupun script yang digunakan, serta versi PHP versi WordPress yang digunakan. Oke, saya rasa sekian ya. Semoga video yang ketiga ini dapat memberikan manfaat ya bagi teman-teman untuk bisa meningkatkan ya, sekali lagi meningkatkan keamanan dari layanan server ataupun website yang dikelola ya, sehingga web server atau website yang kita kelola bisa lebih aman ya, bisa lebih terlindungi ya dari potensi serangan yang terjadi dari luar jaringan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.